Selamat datang Pak Benji. Ini pertama kali Pak ya? Pertama kali. Ya Pak, sebuah apa namanya? Saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kami berdua diutus oleh Bapak Kepala BPBD Lampung Selatan memenuhi permintaan secara resmi melalui surat yang disampaikan oleh PT PLN kepada BPBD Kabupaten Lampung Selatan, hingga beliau menugaskan kami untuk hadir dan memberikan apa yang BPBD miliki untuk bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan simulasi di PT PLTU Sebalang. Di mana dalam kesempatan ini bahwa kami berdua sebelum nanti menyampaikan salam hormat beliau Bapak Kepala BPBD Bapak Darmawan, karena beliau ini memiliki jabatan rangkap, satu sisi sebagai pejabat organiknya ini adalah di BPBD selaku Kepala BPBD, namun beliau mendapatkan tugas yang baru sebagai pelaksana tugas pada asisten bidang administrasi umum, sehingga memang dua kegiatan tersebut ini sebetulnya dianggap sangat penting kegiatan bagi beliau, namun karena hari ini beliau sedang ada persiapan dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Gubernur besok, sehingga menugaskan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Lamaan duduk dia nggak betah, pasti berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Saya izin Pak Novi, Pak Rahmat Sujarwadi, Pak Rahman. Kalau Pak Rahmat sama Pak Rahman ini sudah kenal, sudah WA-an, sudah makan bareng. Kalau Pak Novi baru jumpa sekarang. Kami berdua di sini dari BPBD Lampung Selatan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita akan coba melakukan simulasi tanggap darurat gempa bumi dan tsunami. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi umum tentang gempa bumi dan tsunami. Apakah bisa terus sedikit suaranya? Cukup segini? Cukup Pak. Kalau lagu udah makin jauh kedengaran Pak. Boleh. Minimum 20 meter. Itu kampanye nasional. Berlaku se-Indonesia. Namun ada zona-zona tertentu yang golden time-nya kurang dari 20 menit Bapak Ibu. Pesisir Sumatera bagian barat di kita ini, dari Aceh terus ke bawah sampai ke ujung pulau Timor, itu cuma 14,5 menit Pak golden time-nya. Jadi kalau Anda tidak bereaksi dalam 14,5 menit setelah terjadi gempa, maka kemungkinan besar akan menjadi korban. Makanya golden time-nya mepet 14,5 menit. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan merintangi aksi kita dalam melakukan penyelamatan mengejar 14,5 menit itu harus dipangkas. Kalau ada lemari yang menghalangi, geser lemarinya. Kalau ada pintu yang seret, minyaki, ganti kuncinya, dan lain sebagainya ya. Karena kita ngejar 14,5 menit. Oke? Gelombang gempa itu ada 3 Pak. Boleh sambil agak rileks saya ajak main tangan mau ya. Oke. Gempa yang pertama itu yang bikin tidur Pak. Jadi gempanya ngayun. Gini. Kalau kita lagi tidur kita tuh nggak tahu kalau itu gempa. Oke, gelombangnya begini. Yang kedua yang lebih berbahaya begini Pak. Pernah dengar kalau gempa ibu-ibu suka curhat, gempanya kayak diayak. Itu dia udah ngerasain begini. Gelombang ketiga tuh begini Pak. Kita tuh kayak di atas air. Kalau 3 sensasi gempa itu sudah Bapak rasakan, segera 14,5 menit ingat waktunya.
Oke. Saya acapkan jari lagi, boleh tangannya ke atas. Dua baju, sekarang kita ke evakuasi ke belakang ke arah jalan evakuasi tsunami. Oke, siap. Harap tenang ya. Mana. Bro, tolongin, menit lewat ini selesai nih. Ayo. 14,5 menit ini. 終わり明け方の電車に揺られて思い出したい懐かしいあの風景たくさんの遠回りを繰り返して同じような街並みがただ通り過ぎた窓に僕が映ってる君は今もあの頃みたいにいるのだろうかひさげて曲がったあの自転車で走り回ったバカバカしい綱渡り膝に menyelamatkan diri. Ketika itu ada gemuruh yang lebih dahsyat lagi sehingga kami evakuasi. Kami langsung kontak CCR dan sebagian langsung lari ke Dalam gunung. Nah, namun itu tadi karena tidak ada penyuluhan seperti ini, Pak. Ya, ada yang pakai sempak doang, saking pengen selamatnya. Ada yang nyeker doang. Nah, oleh karena itu sangat berterima kasih dengan adanya penyuluhan atau masukan seperti ini. Ini sangat penting bagi kami untuk di proyek vital. Nah, secara pribadi Pak, saya bukan mewakili dari kawan-kawan di kerja dan mitra DNPL, saya juga mewakili dari warga kami yang ada di pesisir pantai. Gitu. Jadi kemarin mungkin Bapak lupa ke saya, pernah ikut juga untuk gabungan Pasir Putih dengan Tarahan. Ya. Jadi terima kasih Pak, ini bisa disinergikan ke PLN yang ada di Sebalang ini. Ada dua bahkan di situ satu di situ satu. Yang pertama ya, silakan dicatat. Yang kedua, rambu di sini membingungkan Pak kalau orang baru. Karena keluarnya ke kanan. Padahal itu ke arah pantai. Betul ya? Saya paham maksudnya itu adalah kendaraan keluarnya ke sana. Tapi kalau orang lari, Bapak tadi kan banyak ke sana, saya lari ke sini. Wah, keluarnya ke sana. Itu mesti ditambah satu lagi rambu evakuasi warna orange, arah evakuasi. Karena kalau orang refleks larinya, kok ke kanan ya? Dia nggak tahu kalau itu pantai. Ini yang sisi berbahaya. Yang kedua tentu jalur. Yang ketiga Yang ketiga tentu jalur. Bambu tadi berbahaya, kemudian serutnya tadi berbahaya, rumput-rumput liar tadi. Kemudian pintu tadi juga kalau digembok luar biasa berbahaya itu Pak. Kalau digembok sumbernya nggak digembok, tugas pikirnya nyambung. Buka ya Pak. Enggak. kalau nggak digembok bahaya juga Pak. Ya. Kalau nggak digembok bahaya juga Pak. Iya. Nah, itulah tugasnya si petugas tadi. Dia tahu betul kuncinya ada di mana ya. Iya, dari dalam. Kita harus tahu kalau emang digembok, harus tahu kuncinya di mana. Kan aksesnya lewat situ. Kemudian yang berikutnya adalah jangan turun sebelum peringatan dininya dicabut. Nah, ini yang suka terjadi nih. Kalau di tempat-tempat lain Pak, yang tadi pengalaman Jogja 2006 itu banyak yang terkubur di rumah Pak. Sudah selamat keluar, ngambil sesuatu. Gempa susulan, Pak. Gempa pertama udah menggoyang rumahnya, gempa kedua tinggal menurunkan saja. Jangan kembali sebelum ada peringatan atau dinyatakan
peringatan dini tsunami berakhir, itu harus dikuasai oleh petugas untuk mengarahkan teman-teman. Oke, jangan kembali sebelum itu berakhir. Yang berikutnya evaluasinya adalah jalur evakuasi, LED, kemudian rambunya sendiri, kemudian hal-hal yang merintangi Pak. Tadi saya lihat ada meja tenis. Saya juga penggemar tenis meja, saya pengurus PT MSI. Tapi setelah main digulung. Karena tadi kan sedikit menghalangi ketika kita keluar. Oke, kemudian apa lagi ya? Dialog yang menarik, ibu-ibu di atas ngecek kawan. Nah itu penting juga. Ketika kita sampai ke titik evakuasi yang aman, cek kawan. Siapa yang nggak ada? Kawan terdekat saja. Seperti itu. Saya pikir itu. Kak Pendi ada yang mau tambahin, Pak Staris? Ini saya mau cerita dikit. Pak Afendi ini orang yang respon pertama tsunami kemarin. Jadi nggak pernah ada di tempat. Jadi saya suka bercanda. Afendi itu adalah omnya Avenger. Jadi Kapten Amerika Hulk itu ponakan dia semua. Terima kasih. Jadi sekedar tambahan saja, karena kita lihat tadi dari simulasi kita ini nampaknya sudah kelihatan sangat serius kita. Beberapa hal yang mungkin pada saat situasi genting, ya kepanikan itu seperti masih ada juga. Ada yang masih berjublah, ya, sehingga komando yang memimpin mengarahkan ini ke sana, ini tidak Fokus. sampai dilihat oleh si pelaku ini tadi, sehingga artinya arahan daripada yang mengarahkan menuju jalan itu yang harus kita ikuti supaya ini tidak terkesan orang bertumburan, karena korban gempa dan tsunami akan menuju ke titik kumpul itu biasanya meninggalnya bukan karena dia kena tsunami-nya, tetapi karena dia benturan di tempat akan menuju ke tempat evakuasi. Jadi ini mungkin yang kita biasakan juga nanti. Kita nggak tahu juga ya kita ini kan namanya menanti yang tidak pasti. Tapi sudah tahu barang itu akan datang. Entah kapan, tapi entah generasi kita nggak lagi di sini, kita nggak tahu juga. Kemudian ini sekedar saran juga permintaan, kalau boleh, karena kita juga dari lembaga pemerintah ini meminta ada peran daripada masyarakat itu. Kalau ada daerahnya yang strategis untuk kita buatkan jalur evakuasi, kita minta kepada pemerintah desa setempat. Jadi untuk jalur itu bisa kita gunakan, walaupun mungkin hanya jalannya saja. Kalau kita sudah punya pintu untuk jalur evakuasi menuju ke arah luarnya, ya seperti tadi, licin. Namanya kadang tsunami kita nggak ngerti ya. Kadang malam, kadang situasi siang juga tapi hujan. Nah yang jatuh karena terpleset licin, menggelinding ke bawah, itulah yang mengakibatkan akan menjadi korban meninggal. Jadi nggak ada urusan, yang jatuh itu sudah biar, tapi tetap jangan terinjak-injak orang yang berikutnya. Tapi kalau jalur itu sudah kita minimal apakah 6 meter atau 5 meter, kita keraskan saja sampai menuju ke 20 meter ke atas. Sampai di atas nanti menyebar, karena ini posisi kebetulan bagus. Posisinya artinya melebarnya dia bisa meluas. Dengan satu jalur yang ini bisa jalan kemana-mana. Jadi kalaupun nanti ada koordinasi, itu mungkin sangat tepat untuk kita gunakan. Kalau kita jalur evakuasi kita yang ada di wilayah pesisir Raja Basah, ini kita kesulitannya memang lokasi yang ada di sana itu banyak berbatuan. Jadi kadang jalurnya yang ketemu hanya 2,5 meter sampai ke atas. Kita sulit juga mencari titik kumpulnya karena memang kemiringan tanah itu dibarengi dengan tumpukan batu-batuan, sehingga kita akan menempatkan untuk titik kumpul itu memang bermasalah di tempat lapangan titik kumpulnya. Jadi itu saja mungkin sekedar untuk saran saja. Kalau memang ya perusahaan bisa mengadakan koordinasi dengan pemilik lahan, yaitu dibuatkan saja jalur. Jadi sudah jelas kita dari simulasi sekarang ini sudah jelas. Ini adalah sebagai jalur evakuasi. Mungkin jalur yang keluar ke sana akan kita tambah jalur evakuasi, kasih tanda panah ke kiri. Kemudian di sana ada lagi di pagar
jalur evakuasi. Nah, kita rubah, kita ganti warnanya mungkin dengan warna yang oranye untuk jalur. Untuk titik kumpulnya mungkin menggunakan yang sudah ada seperti itu. Kemudian sampai ke atas sudah terbentuk badan jalan untuk jalur evakuasi. Itu saja Pak Wahyu untuk Pak Mas. Ya, makasih Kang. Teman-teman, cerita soal tsunami Sunda di Waimuli Timur, Waimuli, Kunjir, Maja, itu jalur evakuasinya ada. Saya menanam 120 plus 30 rambu evakuasi terbanyak di pesisir pantai kita. Di Pulau Sebesi saya punya 7. Jalurnya ada Pak, tapi kan memang jarang dilewati, kecil dan licin. Ketika di saat yang sama, dalam kepanikan, di malam hari, ratusan orang melintasi jalan yang sama, yang jatuh banyak Pak. Bukan kata orang, kita melihat betul yang jatuh banyak. Yang jatuh banyak, yang luka banyak. Peringatan tsunami Selat Sunda setiap tanggal 22 Desember itu yang hadir yasinan masih ada pen di sini, masih ada Pak, 4-5 orang. Bautnya masih di luar pahanya. Jadi jangan sampai korbannya justru bukan ditelan gelombang, tapi ketika sedang melakukan evakuasi dan penyelamatan diri, justru di situ terluka. Jadi jalur evakuasi menjadi perhatian penting di desa-desa sana, bahkan oleh data desa banyak yang dibagusin, dikerasin Pak, dirapat beton. Nah, caranya lagi Pak untuk melakukan supaya jalan ini sering dilewatin, sekali-sekali memang kalau di desa sana itu acara dipindahkan, biasanya di lapangan balai desa, dipindahkan ke titik kumpul, 17-annya di sana. Lomba jalan sehatnya menyusuri jalur evakuasi. Jadi tanpa sadar masyarakat diajarin, oh lewat sini ya, kalau evakuasi. Oh ini titik kumpul ini, seperti itu. Saya pikir itu, apa ini masih ada tambahan nggak? Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya kembali ke Mas Rahman. Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Beberapa materi bisa teman-teman lihat di file yang ada di Mas Rahman atau boleh saya langsung nanti saya kirim. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ikhtiar kita hari ini bisa membangun kesiapsiagaan dan membangun ketangguhan bersama menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Edi dan Pak Wahyu sudah berkenan setengah hari ini bersama kami memperuris lagi kepada kita. Dulu seputar kita laporkan kondisi real kita, masukan-masukan dari teman-teman BPBD memang harus kita perbaiki, karena kalau kita mengaca diri kita sendiri perasaan kita tidak rapi. Tapi ketika orang lain yang melihat terus pasti ada yang harus kita perbaiki dan harus kita perbaiki. Karena apa? Ya seperti tadi, ketika kedaruratan itu muncul, naluri kita sebagai manusia itu pengen menyelamatkan diri. Ya, jadi mumpung ini belum terjadi, jadi ada tiga step. Saya akan janji dan saya sampaikan apa-apa yang menyebabkan ketidak normalan kita dalam melakukan evaluasi itu harus kita perbaiki pelan-pelan. Dan kami butuh dukungan teman-teman karena apa? Saya, Pak Roman dan sebagainya, keberadaan kami di sini hanya dari Senin sampai Jumat. Waktunya sudah tahu jam 7.30 sampai jam 16, kami selebihnya ada di rumah. Yang berada di sini 24 jam adalah teman-teman. Ya. Jadi kami punya kewajiban, punya yang harus menjaga teman-teman yang di sini, menjaga teman-teman supaya kerjanya nyaman. Terus seperti tadi, ya inilah risikonya Pak, kalau peralatan yang sengaja tidak mau kita gunakan, pemadam kebakaran, jalur evakuasi dan sebagainya, alarm itu kalau bisa jangan berbunyi. Gitu ya, itu keinginan kita. Tetapi kan seperti yang disampaikan agak susah karena kita berada di jalur kayak fire lane tadi ya. Ya, jadi suasana itu pasti ada. Nah, bagaimana kita setidaknya mengurangi risiko-risiko itu, dan kita sudah tahu mitigasinya, dan harapan kami kita pelan-pelan teman-teman yang berada di sini, yuk kita sama-sama peduli
kita sama-sama meningkatkan sense kita terhadap bencana, dan tadi fokusi kita jalankan. Saya security juga saya apa, saya operator juga saya apa, saya termasuk tim tanggap darurat ini saya berlaku apa, sama seperti yang lain. Jadi terima kasih Pak Dedi atas bantuannya. Harapan kami sinergi ini tidak sebatas hari ini. Jadi harapan karena bencana ini terus selama dunia ini masih ada, harapan kami antara perusahaan yang memang kami sadar punya risiko potensi bahaya yang cukup tinggi di sini bisa bersinergi dengan BPBD, bagaimana kita meningkatkan skill kami, meningkatkan awareness kami, sehingga kalau benar-benar terjadi minimal kita mengurangi korban. Itu yang kita bisa lakukan. Harapan kami itu, dan sekali lagi terima kasih banyak dan masukan-masukan yang ini kami catat, dan kami selaku orang yang diberikan tanggung jawab terhadap manajemen tim ini akan segera kami tidak lanjutin apa yang menjadi catatan, sehingga perbaikan itu tetap ada. Terima kasih, dan sekali lagi teman-teman ada makan siang disiapkan oleh panitia, dan mau makan siang di sini, mau dibawa ke tempat kerja atau dibawa pulang, kami persilakan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya, yang istirahat, yang harusnya di bekerja, yang harusnya libur, bersedia hadir. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.